Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang guna-guna darah mens. Ini cerita dari pengalaman pribadi temanku sendiri yang jadi korbannya hingga kehilangan harta benda. Semua nama dalam video ini sudah kami samarkan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum pernah mendengar atau menjadi saksi guna-guna, pelet, atau pengasihan dengan media darah. Tetapi bukan sembarangan darah yang digunakan. Ini adalah darah haid atau menstruasi. Dan ini beneran terjadi. Sebut saja namanya Rudi. Dia memang dikenal oleh teman-teman dan lingkungannya sebagai seorang lelaki yang kaya. Dari pekerjaannya, Rudi berkenalan dengan seorang perempuan yang ternyata menjadi penyebab dari semua permasalahan yang menimpanya. "Ruth, siapa lagi ini yang kamu bawa?" tanyaku kepada Rudi setengah berbisik. "Kenalkan, Man, ini temanku, Reva. Dia berasal dari daerah timur. Perasaan kamu kan sudah punya pacar," batinku dalam hati. Kemudian Ilman dan Reva saling berkenalan. Akhirnya setelah beberapa waktu kami ngobrol bertiga, ada waktu di mana Reva pamit ke kamar mandi. Dengan rasa penasaran, aku langsung tanya kepada Rudi perihal Selina yang statusnya masih menjalin asmara. "Ruth, kamu kan sudah punya Selina, malah deket sama Reva. Mau buat apa sih? Kasihan kalau sampai Lina tahu. Udah pacaran berapa tahun kan?" "Santai saja, Man. Ini juga baru kenal kok. Anaknya asik. Ya sudah, hitung-hitung buat nambah temen." "Ya sudah kalau gitu. Kalau nanti Lina tanya, aku mau pura-pura nggak tahu aja." "Sudahlah, Man. Tidak ku buat beneran juga kok. Sayangku juga sama Lina saja. Kamu kan juga tahu sendiri." Seiring berjalannya waktu, Rudi menjadi sering jalan bersama dengan Reva dan juga sering mengabaikan pesan atau panggilan dari Selina. Tiba-tiba ringtone HP-ku berbunyi. Dengan gugup, aku angkat telepon itu karena tertera nama Selina di layarnya. "Man, kamu di mana, Man? Rudi bersama kamu nggak?" tanya Selina cemas. Enggak, Sel. Kenapa emangnya?" "Sudah 2 hari ini tidak berkabar denganku. Aku kira sedang main sama kamu, Man." Selang beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan Selina. Kemudian kami membicarakan perubahan sikap Rudi, dan ternyata mereka berdua juga akan melangsungkan pernikahan di penghujung tahun. Berhadapan langsung dengan Selina membuat aku tidak bisa berbohong darinya. "Sebenarnya ada apa sih, Man? Kalau kamu tahu, jangan diam saja. Sakit hatiku kayak gini. Dah jarang berkirim kabar. Kalau ketemu ya cuma main HP aja." "Sebelumnya, aku minta maaf ya, Sel. Aku tidak punya niat untuk menutup-nutupi. Tapi, tahu kamu dan Rudi sudah pacaran lama, aku jadi kasihan kalau kamu sampai tahu jika Rudi bermain sama perempuan lain." Setelah aku berucap, entah apa yang dirasakan oleh Selina. Dia meninggalkanku begitu saja. Aku mengejarnya untuk meminta maaf. Tetap saja dia berjalan dan akhirnya pulang dengan tanpa berucap.
Suatu pagi ketika baru bangun setelah semalaman bekerja lembur, aku dikagetkan. Man, Ilman, udah bangun belum? Ayo ku ajak shopping. Suara Rudi memanggilku di depan pintu kosku. Tanpa babi bu dan berpikir serta berprasangka, aku mengiyakan ajakannya. Toh sekalian refreshing. Setelah semalam, tenaga dan pikiranku lelah. Setelah berkeliling cukup lama, kami pun mendapat barang yang kami mau dan siap untuk pulang. Tetapi dugaanku ternyata salah. Rudi tiba-tiba berbelok di sebuah toko perhiasan. Dengan rasa penasaran, aku pun bertanya kepadanya, "Mau cari apa Rudi di sini?" "Aku mau kasih surprise, Man." "Wih, pasti Selina seneng," kataku dengan sedikit tawa. Rudi hanya tersenyum dan memilih perhiasan yang cukup lumayan. Semenjak saat itu, aku sering mengantarkan Rudi mencarikan barang yang setiap aku tanya buat siapa dan untuk apa, dia pasti bilang kejutan untuk yang teristimewa. Tidak ada pikiran aneh pada waktu itu. Dan ketika aku ada luang, pasti aku menemaninya. Lumayanlah, kadang bisa dapat traktiran. Maklumlah, anak kos di mana ada traktiran, disitulah aku mengiyakan demi terhindar dari kelaparan. Suatu ketika Rudi datang kepadaku dengan membawa motor bebek. Tidak seperti biasanya yang tiap hari menjemput dengan mobil miliknya. Dan aku merasa aneh dengan sikap Rudi. Seperti ada yang tidak beres. Kutanyakan dia kemana mobilnya. "Ke bengkel." Begitu selalu dia menjawab. Ketika kami ngobrol, pandangan matanya pun sering kosong dan melamun, bahkan sering linglung di saat-saat tertentu. Pernah suatu malam, dia tidur di kosku dan dia mengigau memanggil-manggil nama Reva. Aku yang prihatin dengan keadaannya, memintanya untuk periksa ke dokter. Tapi dia tidak mau. Dia merasa dirinya sehat. Sampai di suatu hari, tetangga kosku menghampiriku. Aku yang memang jarang ada di kos tidak mengenal dekat dengan teman-teman kosku yang lain. "Halo Mas, lama tidak pernah kelihatan. Lembur terus apa?" tanya Aji kepada aku. "Iya ini Ci, banyak lemburan. Sekalinya libur diajak main sama Rudi." "Ngomong-ngomong, Mas Rudi sedang tidak di sini kan?" "Enggak Ci, aku sudah bilang kalau aku mau kerja. Ada perlu apa toh? Aku kasih nomornya saja, ntar bicara sendiri. Sepertinya kemarin juga sedang cari dagangan." Aji punya sampingan jual beli mobil, Rudi pun juga. Mereka pernah ngobrol serius soal mobil dagangan. "Tidak Mas, bukan itu. Tapi kalau aku lihat-lihat, Mas Rudi sepertinya sedang ada masalah." "Oh, tidak tahu itu. Sekarang memang seperti orang kurang gizi." "Anu Mas, coba antarkan ke guruku saja kalau kamu luang." Karena pada waktu itu aku juga terburu-buru. Aku menyuruh Aji untuk menuliskan nama dan alamat gurunya. Di kos-kosan Aji ini dikenal dengan cerita-cerita horornya, baik yang dialami sendiri maupun berdasar konon katanya. Tapi sekali lagi, karena aku jarang berbaur, jadi cerita seperti apa dan kenapa dia bisa mengalami hal tersebut, aku sendiri juga tidak mengetahuinya. Aku berinisiatif untuk membicarakan masalah yang menimpa Rudi dengan kedua orang tuanya. Ternyata orang tua Rudi juga merasakan hal yang sama. Kami pun sepakat untuk membawa Rudi ke tempat yang diberitahu oleh Aji. Aku yang harus mengajak Rudi, karena kesibukan orang tua Rudi, akhirnya keduanya memasrahkan hal itu kepadaku. Suatu hari ketika aku libur,
dan berniat untuk membawa Rudi ke gurunya Aji. Aku dan Rudi bertemu. Kemudian kami pun menuju ke alamat yang diberikan Aji. Aku tidak memberitahukan tujuan dari perjalanan ini kepada Rudi, karena aku takut dia menolak, sama seperti ketika aku suruh ke dokter beberapa waktu yang lalu. Sampai di lokasi, aku melihat ada gelagat aneh dari Rudi, yang berbeda dari ketika di perjalanan tadi yang hanya diam. Ini rumahnya siapa, Man? Mbah Amin, Rod. Kali saja bisa melihat dirimu itu kenapa? Weh, aku sehat waras. Menurutmu, aku ini kenapa? Aku tidak mau. Ayo kita pulang. Setelah beberapa saat aku merayunya dengan alasan karena yang nyuruh orang tuanya sendiri, akhirnya dia mau untuk masuk ke dalam rumah Mbah Amin. Akhirnya kami pun bertemu dengan Mbah Amin. Beliau ramah, dan entah karena apa, beliau selalu melihat tembok di belakang Rudi. Ketika kami memperkenalkan diri dan berbasa-basi, tiba-tiba Mbah Amin bicara asal yang ditujukan kepada Rudi. Mas Rudi sepertinya sedang kasmaran ini. Sampai-sampai pacarnya dibawa kemana-mana. Lah, mosok aku pacaran karo Ilman, Bah? Aneh-aneh saja sih mbak ini. Aku sudah tahu maksudmu, Mas Ilman. Beberapa hari yang lalu, Aji pesen kalau ada temennya yang mau bertemu denganku, lalu kalian kesini. Sekarang saya mau tanya, Mas Rudi akhir-akhir ini punggungmu pegel-pegel atau tidak? Pertanyaan yang membelok tajam itu membuatku dan Rudi sedikit terkejut. Iya mbah, jalannya saja saya juga agak berat. Ada apa mbah? Jawab Rudi. Kesini Mas Ilman, dekat saya. Dengan sekali tepukan kecil di pundakku dan jempol tangan Mbah Amin menyentuh keningku, tiba-tiba penglihatanku menjadi buram sementara. Dan ketika penglihatanku mulai fokus, aku melihat sesosok makhluk hitam besar dengan mata mengeluarkan darah dan lidah yang menjulur keluar, tepat berada di punggung Rudi. Dan mohon maaf, kelamin makhluk itu menggelantung dari wajah hingga kaki Rudi. Lidahnya menjilati kepala Rudi yang sebenarnya penuh darah. Aku merinding melihat sosok itu dan memohon Mbah Amin untuk segera menghapus mata batin yang dibuka. Setelah aku menenangkan diri, Mbah Amin mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan Rudi. Ini darah mens, pelet darah mens perempuan. Aku tidak habis pikir dan hampir tidak percaya dengan hal yang menimpa Rudi. Temanmu harus dinetralisir, tapi ada dua kemungkinan. Kalau kuat imannya, dia bakal bisa menjalani. Tapi kalau tidak, dia akan gila, kata Mbah Amin. Rudi dibawa ke ruangan khusus yang ada di rumah Mbah Amin. Ini temanmu sudah saya netralkan, tapi tolong dijaga dengan baik dan harus sabar. Aku dan Rudi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Rudi, aku ceritakan semua yang terjadi kepada orang tuanya, dan mereka syok mendengar ceritaku. Mobilku hilang, Cuk. Mobilku hilang. Kata itulah yang selama hampir 3 bulan ku dengar dari mulut Rudi. Berbagai terapi dilakukan untuk kesembuhan Rudi. Kerabat dekat, teman-teman, sahabat Rudi pun ikut support membantu menenangkan Rudi. Setelah kesembuhannya, Rudi mulai mengingat-ingat kejadian yang menimpanya. Tetapi dia tidak bisa membayangkan wajah si Reva. Rudi tidak bisa mengingat identitas oleh si Reva. Bahkan alamat ketika dia melakukan penjemputan dulu. Bahkan isi percakapan dan kontak Reva pun tidak ditemukan dalam HP Rudi.
Entah dari mana kenalnya, Rudi pun tidak bisa mengingatnya. Hanya keikhlasan yang harus dijalani. Demikianlah kisah yang dialami oleh seorang pemuda, di mana dia mendapatkan pelet darah mens. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.